Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nur Samsi Ahadianto, penyuluh kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, sahabat penyuluh kehutanan dimanapun Anda berada, saya akan membahas terkait materi penyuluhan, yaitu jenis-jenis lebah yang menghasilkan madu, di mana madu adalah produk unggulan dari kehutanan. Madu merupakan hasil hutan, bukan kayu. Pertama-tama marilah kita bahas sekilas tentang apa itu lebah madu. Lebah sebagai serangga yang dapat menghasilkan madu telah dikenal manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Karena serangga ini mendatangkan banyak manfaat, baik kepada manusia maupun komponen alam lainnya. Melalui kegiatan mereka yang hilir mudik mencari makanan, para lebah bertanggung jawab untuk melestarikan dunia tanaman melalui penyerbukan. Karena menurut data PBB, 70% penyerbukan oleh tanaman dibantu oleh lebah. Karena lebah adalah hewan polinator alam. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis lebah. Pertama adalah lebah apis cerana. Lebah lokal ini sering disebut tawon locok di Jawa, nyiruan di Sunda, mirip apis mellifera, tapi bentuknya ataupun ukurannya lebih kecil, cukup agresif sehingga masih dapat dibudidayakan, tapi produktivitasnya rendah dan biasanya suka berpindah ataupun hijrah. Yang kedua adalah apis mellifera. Lebah ini aslinya adalah Afrika dan Eropa, namun sudah menyebar ke Asia bagian barat, Eropa, Amerika, dan Australia. Lebih dikenal lagi ini lebah unggul karena secara kuantitas madunya banyak dan mudah untuk beradaptasi ataupun tidak mudah hijrah. Dan juga lebah ini menghasilkan madu yang berkualitas. Kemudian yang ketiga adalah lebah Trigona sp. Biasa disebut kelanceng di Pulau Jawa, kemudian di Sunda tewil, kemudian galo-galo di Sumatera. Ukuran tubuhnya sangat kecil, yaitu 3-8 mm, dan sudah dapat dibudidayakan, hanya saja produktivitasnya sangat rendah. Yang keempat adalah apis florea. Di sini seperti apis dorsata, membangun sarangnya di tempat terbuka yang hanya terdiri dari satu sisiran dan digantungkan pada cabang pohon, loteng bangunan, dan bukit-bukit batu terjal. Sampai saat ini masih sulit untuk dibudidayakan. Kemudian yang terakhir adalah apis dorsata. Ada berbagai sebutan bagi lebah ini di Indonesia, yaitu tawon gong di Pulau Jawa, kemudian labah gadang di Sumatera Barat, tawon odeng di Sunda, harinuan di Tapanuli. Lebah ini sangat liar dan agresif, bahkan sering menyerang manusia sehingga belum dapat dibudidayakan. Biasanya lebah ini menempati di pohon-pohon yang sangat tinggi di ketinggian lebih dari 20 meter. Tetapi kelebihannya adalah lebah ini memiliki produktivitas yang sangat tinggi. Nah, kita lihat berbagai yang sudah dibudidayakan di kelompok tani hutan di Jawa Timur. Pertama adalah apis cerana. Secara bentuk demikian, kita sudah meletakkan di beberapa stup, jadi yang terdiri dari 5-7 sisir. Jangan lupa jarak antar sisir itu selebar 0,7 cm.
Nah, kemudian yang kedua adalah Apis mellifera. Ini merupakan lebah unggul yang bisa madunya 5-10 kilogram dalam setiap kotaknya ketika musim nektar. Kemudian ini Apis florea, Apis kerdil adalah jenis apis yang paling kecil. Kemudian yang terakhir adalah Apis dorsata. Ini sulit dibudidayakan. Sekali lagi, ini biasanya tinggal di ketinggian 20 meter ke atas sehingga untuk panennya harus dipanjat. Demikian sahabat penyuluh kehutanan dimanapun berada terkait tentang jenis-jenis lebah yang menghasilkan madu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan bertemu lagi dengan materi penyuluhan lainnya. Tetap semangat, PK Jatim bisa menjadi teladan Indonesia. Saya Muhammad Nur Samsi Ahadianto dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.